Halo, selamat pagi. Video kali ini akan dibahas 5 soal untuk materi bab getaran harmonis. Oke, fisika kelas 10 IPA. Oke. Pertama, ada sebuah bandul sederhana berosilasi 6 kali dalam 5 sekon. Ditanya periode dan frekuensi. Kita bisa tulis, jadi osilasi itu bergetar. Jadi ada 6 getaran dalam waktu 5 detik ya. Oke. Ini triknya gini, kita bisa jadikan, ini kan ada banyak getaran atau N ya, bisa ada waktu atau T ya. Kita bisa jadikan salah satu dari N atau T ini menjadi satu. Ini kan 6, ini 5. Misalkan kita ingin menjadikan waktunya jadi satu ya. Yang kita lakukan adalah, ini karena banyak getaran dan waktu itu sebandingnya, jadi kita bisa bagi kedua-duanya dengan angka yang sama. Jadi misalkan saya bagi dengan 5 ya. Saya bagi dengan 5. Oke. 6 dibagi 5, jadi kita dapat 1,2 getaran. Oke. 5 dibagi 5 jadi 1 detik. Oke. Jadi kita peroleh ternyata bandulnya bergetar, dia bergetar 1,2 getaran dalam waktu 1 detik. Nah ini banyak getaran dalam 1 detik adalah definisi dari frekuensi. Berarti kita dapat menyimpulkan frekuensi bandul tersebut adalah 1,2 Hz. Oke. Ini kita bisa buat jadi pecahan, jadi 6 dibagi 5 Hz. Apabila kita sudah memperoleh frekuensi, untuk mencari periode cukup mudah, yaitu periode itu kebalikan dari frekuensi. Jadi 1 dibagi 6/5, jadi kita peroleh periodenya adalah 5/6 sekon. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah, kita harus hati-hati ya, ini urutan dari yang ditanya ini kan pertama periode baru frekuensi. Jadi kita pilih yang periodenya ini T-nya 5/6, F-nya 6/5, jadi option Bravo. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Gerak harmonis sederhana dinyatakan dengan persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin. Oke, kita tulis lagi ya, Y itu simpangan, 2 itu amplitudo, sin 0,5 pi T. Oke. Bentuk umum persamaan simpangan adalah Y sama dengan A kali sin omega T. Oke, nah dari sini bentuk ini adalah bentuk yang paralel atau bentuk yang sama. Oke. Misalkan kita ingin peroleh periode getar. Oke, kita tinggal samakan di sini. Kita lihat bahwa ini A-nya itu 2 ya, amplitudo 2. Oke. Nah, ini ada angka di depan T ini adalah 0,5 pi ya. Nah, angka di depan T itu yang di dalam sinus itu ternyata adalah merupakan omega. Oke, omega. Jadi kita dapat menyimpulkan dari keparalelan ini bahwa kecepatan sudut atau omega itu sama dengan 0,5 pi. Nah, tapi ini kan kita harus melanjutkan, ini belum selesai, kita harus mencari periode getar. Oke. Hubungan antara kecepatan sudut dengan periode omega atau kecepatan sudut adalah, omega adalah, saya tulis ya, 2 pi per T atau 2 pi F. Nah, ini boleh dihafal ya. Jadi saya bisa ganti omeganya menjadi 2 pi per T periode sama dengan 0,5 pi. Oke, ini pi ada di ruas kiri dan kanan, sama-sama di atas di pembilang. Saya bisa coret. Kemudian saya dapat kali silang ya, jadi 2 sama dengan 0,5 T. Berarti T sama dengan 2 dibagi 0,5. Berarti T sama dengan 2 dibagi 0,5 itu kan sama dengan 20 dibagi 5. Jadi 4 sekon. Kita sudah dapat periode getarnya dari persamaan simpangan yang diberikan oleh soal adalah sebesar 4 detik. Oke, next, nomor 3. Ada sebuah pegas
dengan panjang 20 cm. Oke, kita dapat tulis diketahui dulu ya. Jadi misalkan diketahui. Oke. Soal yang sekiranya cukup kompleks, kita dapat pecah jadi bagian-bagian yang kecil, panjang, pegas, mula-mula. Nah, kita bisa pakai simbol misalkan X0 misalnya 0,2 meter ya. Kemudian ujung bawahnya beri beban 200 gram sehingga panjangnya oke. Jadi kita punya masanya 0,2 kilogram. Berarti berat bendanya W-nya itu rumusnya M kali G. Berarti 0,2 dikali gravitasinya dianggap 10. Jadi berat benda, gaya beratnya adalah 2 Newton. Oke. Pertambahan panjang 10 cm. Nah, ini kan berarti delta X ya. Delta X sama dengan 0,1 meter. Perhatikan bahwa saya langsung mengubah setiap besaran yang diketahui ke satuan SI ya. Satuan SI yang MKS. MKS itu kan meter, kilogram. Jadi ini adalah suatu kebiasaan yang bagus ya. Kita langsung mengubah angka-angka yang diketahui di soal. Apabila satuannya tidak sesuai dengan satuan SI, kita ubah dulu. Masih tahap diketahui. Oke. Nah, dari sini kita lihat bahwa kita pasti untuk gerak getaran harmonis kita butuh namanya konstanta pegas. Kita dapat gunakan hukum Hooke. Oke, hukum Hooke adalah hukum tentang pegas ya. Oke, kalian ada ingat? Rumusnya adalah gaya yang dikerjakan pada pegas sama dengan negatif K kali delta X. Nah, ini rumus hukum Hooke ya. Dalam hal ini pegas ini diberikan gaya berat sebesar 2 Newton. Ini kita bisa abaikan tanda negatif karena negatif hanya menunjukkan bahwa arah pertambahan panjang pegas. Jadi pertambahan panjang pegas itu berlawanan dengan arah gaya yang dikerjakannya gitu. Semacam itulah ya. Nah, kita dapat tulis delta X-nya ini adalah 0,1 ya. Jadi K-nya kita peroleh 2 dibagi 0,1, berarti 20 dibagi 1, berarti 20 Newton per meter. Oke. Kemudian yang lebih lanjut, beban ditarik lagi 5 cm ke bawah, kemudian dilepaskan hingga bergetar harmonis. Oke, jadi ini diberikan simpangan kecil. Jadi setelah pegas diberi, jadi kita bisa gambar sketsa kalau mau ya, seperti ini ya. Jadi si pegasnya sudah digantungkan beban. Saya sudah gantungkan beban. Ini misalkan saya gambar dengan bola ya. Nah, kemudian yang saya lakukan itu, si beban itu ditarik lagi ke bawah, ke posisi baru. Jadi ke sini. Nah, sini tarik ke bawah lagi ya. Kemudian dilepas. Nah, jadi 5 cm itu sebetulnya hanya memberikan suatu simpangan kecil pada si benda agar si benda dapat bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya itu. Jadi bergetar harmonis. Oke, jadi tidak masalah apabila ditarik 5 cm atau 3 cm itu. Jadi tidak masuk perhitungan sebetulnya. Nah, yang penting yang kita harus kerjakan ini adalah frekuensi getaran. Oke. Apabila kalian menyimak di video sebelumnya, ya judulnya adalah getaran harmonis intro ya. Harmonis. Saya sudah memberikan rumus-rumus yang akan dibahas di bab ini. Oke, jadi semacam recap ya, semacam rangkuman itu ya. Nah, ini kan kita mungkin ingat rumusnya adalah T untuk benda yang bergetar harmonis digantung pada pegas T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, masalahnya kita mencari frekuensi ya, tapi tidak masalah karena frekuensi itu kan seperti ya. Jadi kita cari dulu P dulu, tidak masalah ya. Kita tinggal kali-kalikan ya, 2pi akar. Nah, ini M-nya berapa? M-nya itu tadi 0,2 kg. K-nya itu 20. Seperti ini ya. Oke, mungkin kalian sudah mulai merasa aneh, kenapa di pilihan tidak ada pi. Nah, tapi kita akan selesaikan dulu ya, agar lebih jelasnya.
Berarti ini T sama dengan 2pi akar 0,2 dibagi 20 itu kan sama dengan 2 dibagi 200 ya. Berarti ini kan saya bisa bagi 2 lagi, jadi 1/100. Ini berarti kan 2pi, akar 1 itu kan 1, akar 100 itu 10. Nah, jadi T-nya ternyata 2/10, berarti 0,2 pi. Nah, sekarang pi itu sebetulnya adalah angka yang dapat diaproksimasi atau diperkirakan sebesar 3,14. Jadi kita tinggal kalikan 0,2 dikali 3,14. Oke. Kita untuk melakukan pengkalian ini cukup mudah ya. Kita kerjakan tanpa koma dulu. Jadi 314 dikali 2 kita peroleh 628. Kemudian kita geser koma sesuai dengan berapa angka di belakang desimal. Di sini kan 0,2 itu satu angka di belakang desimal. 3,14 dua angka di belakang desimal. Berarti hasil perkaliannya adalah 3 angka di belakang desimal. Jadi kita geser komanya dari belakang 8 ini ke belakang 2, 1, 2, 3. Oke, semoga videonya tidak cukup nge-lag ya, jadi kalian bisa melihat. Nah, jadi 0,628. Oke. Satunya adalah, oh ini masih sekon ya. Untuk F itu adalah 1/T, berarti 1/0,628. Oke. Kita dapat gunakan kalkulator untuk menghitung, untuk mempercepat ya. Jawabannya ada kurang lebih 1,592. 1,592 Hz. Dengan pembulatan kita bisa pilih jawaban yang paling dekat di soal, yaitu 1,6 Hz. Oke. Oke, bagaimana, cukup mudah dicerna mungkin ya. Jadi oke, jadi intinya itu adalah rumus ini. Nah, jadi kalau kalian tidak mengetahui rumus ini, kalian tidak akan bisa mengerjakan soal ini gitu. Jadi ini semacam kunci gitu. Untuk membuka pintu kan kita butuh kunci. Nah, untuk mengerjakan soal fisika kita butuh rumus gitu ya. Ini rumusnya. Jadi mau tidak mau kalian harus menggunakan rumus ini untuk mengerjakan soal fisika. Oke. Next ya. Nomor 4. Ada sebuah benda bergerak harmonis sederhana, oke. Simpangannya dinyatakan dengan Y sama dengan 4 sin 0,1 T. Oke, kita dapat tulisan langsung ya. Tidak masalah ya. Jadi Y sama dengan 4 sin 0,1 T. Ini saya boleh kasih kurung ya. Ini ditanya simpangan, kecepatan, dan percepatan benda setelah bergerak 5pi sekon. Ini simpangan kita dapat cari ya. Jadi Y-nya kita ganti, T-nya kita ganti 5pi. Jadi 4 sin 0,1 kali 5pi. Nah, oke, jadi kita kerjakan dulu angka di dalam sinus. Jadi 0,1 dikali 5 jadi 0,5 pi. Oke. Nah, ini pi ini adalah sudut dalam radian. Nah, kita untuk mengubah ke bentuk yang kita biasa kerjakan, kita dapat ubah ke derajat ya. Jadi pi radian itu setara atau sama dengan 180 derajat. Jadi kita kalikan ini, jadi Y sama dengan 4 sin 0,5 dikali 180 derajat. Nah, saya akan berikan step-stepnya ya, jadi supaya kalian bisa tahu angka ini dapat dari mana gitu ya. Oke, jadi kalian dapat menyimak pelan-pelan ya agar mengerti sepenuhnya ya. Oke. Setengah kali 180 itu sin 90. Kita tahu bahwa sin 90 itu 1 ya. Berarti 4 dikali 1. Jadi simpangannya itu 4 meter. Oke, jadi kita dapat coret option A ya. Di sini A ini udah salah ya, karena A itu simpangannya 0 meter. Jadi kita buang dulu option A ya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita butuh cari kecepatan dan percepatan. Oke. Jadi masih ada 2 langkah lagi yang harus dikerjakan. Oke. Untuk persamaan kecepatan atau V itu adalah turunan pertama dari persamaan simpangan terhadap waktu. Nah, ini simbolnya. Ini adalah notasi Leibniz, itu di YPDT. Kalian tidak usah terlalu memikirkan ini ya. Jadi intinya adalah turunan dari Y. Nah, ini cara turunannya gampang ya. Ini kan ada 4 sin 0,1 T. Ini 4 ini kan sebagai koefisien, kita dapat tuliskan lagi seperti biasa 4 ya.
Nah, kemudian sinus diturunkan jadi kosinus. Kosinus 0,1 T. Oke. Kemudian untuk angka yang di dalam sinus ini pun harus diturunkan. Ini kan 0,1 T. Nah, saya turunkan jadi 0,1 gitu ya. Nah, gitu. Jadi V-nya sebenarnya, nah 0,1 itu saya kan di luar notasi kosinus, saya kalikan dengan 4, jadi 0,4 cos 0,1 T gitu ya. Oke, cukup mudah. Berarti V-nya sekarang untuk waktunya 5pi, kita tinggal ganti T-nya menjadi 5pi seperti tadi. Jadi 0,1 kali 5pi. Nah, ini kan bentuk sudut fasenya itu sama dengan yang atas, yang simpangan. Berarti pasti kita peroleh nilai sudutnya itu 90 derajat juga kan. Nah, jadi kita dapat menghemat beberapa langkah di sini dengan langsung menuliskan hasil sudut di dalam kosinusnya sebagai 90 derajat. Oke, kosinus 90 itu 0. Nah, 0 dikali apapun itu jadi 0 ya. Oke, jadi kita peroleh kecepatannya adalah 0 meter per sekon. Kita dapat buang lagi dua option yang tidak sesuai. Di sini kecepatan 0,4 untuk option C kita dapat buang. Di option E juga sama. Nah, kita buang juga. Berarti jawabannya antara option B atau D ya. Oke, berarti mau tidak mau kita harus mencari percepatan getar. Percepatan itu turunan dari persamaan kecepatan. Jadi, nah ini kan 0,4 cos 0,1 T. Nah, kita tulis 0,4 di depan seperti biasa ya. Untuk kosinus turunannya adalah negatif sinus. Jadi negatif sin 0,1 T. Kemudian jangan lupa turunan dari dalamnya 0,1 T diturunkan jadi 0,1. Nah, itu step by stepnya ya. Jadi ternyata untuk derivatif atau turunan tidak sesukar yang diperkirakannya apabila sudah dikerjakannya, cuma begitu saja. Oke. Kita dapat bereskan dulu, ini 0,4 dikali 0,1 jadi 0,04. Jangan lupa ada tanda negatif, jadi negatif 0,04 sin 0,1 T. Nah, kita sudah peroleh persamaan percepatan. Nah, untuk percepatan pada detik ke 5pi, nah, kita dapat ganti T-nya dengan 5pi lagi, ya kan? Nah, gitu ini 0,1 kali 5pi itu tadi ternyata kita sudah hitung jadinya 90 derajat bukan? Jadi negatif 0,04 sin 90 derajat. Sin 90 itu 1, berarti jawabannya A-nya adalah negatif 0,04. Nah, apakah tanda negatif itu penting? Ini sangat penting ya, karena negatif itu menunjukkan arah dari si percepatannya. Jadi arah percepatan itu selalu berlawanan arah dengan simpangan. Jadi ini cukup logis ya, apabila si benda misalkan menyimpang ke kanan, maka percepatannya akan menarik benda ke arah kiri, ke arah titik setimbang. Sebaliknya apabila benda menyimpangnya ke kiri, nah pasti benda akan tertarik ke arah setimbang ke arah kanan. Jadi tanda untuk Y, simpangan, dan A ini selalu berlawanan. Apabila Y-nya positif, A-nya pasti negatif. Dan sebaliknya. Jadi kita pilih jawabannya yang bukan yang D, tapi yang bebek, yang Bravo. Oke, next. Oke, cukup lumayan ya. Oke, satu lagi ya. Sebelum kita menyelesaikan video kali ini, ada persamaan getaran harmonis. Oke, kita dapat lagi persamaan ini Y sama dengan 3 sin kurung 5pi T plus seperempat pi tutup kurung. Oke. Ditanya simpangan pada saat T sama dengan 1. Oh, ini kan cukup mudah ya. Jadi kita tinggal cari Y ketika T-nya 1 gitu kan. Jadi kita tinggal tulis ulang saja. Jadi Y sama dengan 3. Kita tulis ulang, namun apabila kita bertemu dengan suku atau variabel T, nah kita ganti dengan 1. Nah, gitu. Cukup mudah. Nah, ini ada T, saya ganti dengan 1 ya. Udah, sisanya tidak berubah sama sekali ya. Kemudian kita kerjakan, kita cari nilainya berapa. Ini kan berarti 5pi ditambah seperempat pi. Oke. 5 ditambah seperempat, jadi seperempat itu saya dapat ubah jadi desimal, jadi 0,25 ya. Seperempat itu kan 0,25. Jadi 5,25. Oke. Ini berarti sudutnya sudut besar ya. Kita ingat bahwa untuk sinus itu periodik atau berulang nilai sinusnya itu setiap
periode 2pi. Jadi kita dapat kurangkan 2pi ke sini. Ini kan 5,25pi, ini sudut besar kita, saya dapat kurangkan 2pi. Jadi 5,25pi dikurang 2pi jadi 3,25pi. Nah, ini nilai sinusnya akan sama. Jadi sinus 5,25pi dan sinus 3,25pi itu sama persis, dijamin ya. Namun ini pun masih cukup besar, saya dapat kurangkan lagi 2pi ya. 3,25pi dikurang 2 jadi 1,25pi. Oke, nah ini cukup kecil ya. Sekarang kita gunakan, kita ubah sudut radian, pi radian ubah ke derajat. Nah, ini konversinya, 1 pi radian itu 180 derajat. Kita tinggal ganti, pi-nya diganti jadi 180 derajat. Oke, sedikit lagi ya. 1,25 dikali 180 itu kan sama dengan 225 derajat ya. Oke. Ini sudut kuadran 3. Oke. Kita dapat ubah menjadi 3 sin 180 derajat tambah 45 derajat. Nah, ini kita dapat ubah jadi 3 sin 45 derajat. Nah, cuma kita mesti ingat tandanya ya. Untuk kuadran 3, tangan positif. Berarti sinus negatif, kita tinggal tambah negatif di sini ya, nggak masalah. Nah, ini sin 45 itu kan setengah K2. Oke, jadi kita peroleh jawabannya adalah negatif 3/2 K2. Oke. Apakah tanda negatif ini penting? Penting, karena begini. Penjelasannya begini. Misalkan ada benda bergetar harmonis ya. Misalkan ada benda bergetar ke atas dan ke bawah. Dia bergetar ke atas, jadi dia bergetar ke atas, kemudian ke bawah gitu ya. Dibolak-balik terus ya. Ini gerakannya seperti ini. Dia ke atas, terus ke bawah, terus ke atas lagi, dan seterusnya. Nah, apabila benda simpangannya negatif, itu artinya apa? Artinya itu benda itu berada di bawah titik kesetimbangan, misalkan di sini. Nah, ini berarti simpangannya negatif. Kalau benda simpangan positif, berarti benda berada di atas kesetimbangan. Jadi kita dapat lihat bahwa dari penjelasan ini, berarti tanda positif negatif itu sangat penting ya. Karena menentukan posisi benda. Posisi benda kan apabila di titik A ini di atas ini dan titik B ini kan jelas berbeda, bukan? Ya kan, berbeda ya, satu di atas satu di bawah. Jadi kita harus hati-hati. Nah, ini untuk kenapa ini nilai sinus negatif, kita lihat di sini, ini kan sinus 225 derajat. Nah, saya ulang, saya berikan penjelasan singkat ya, untuk sudut dapat dibagi menjadi 4 kuadran ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Oke. Terus sudut kuadran 3 itu tan positif. Oke. Nah, ini kan untuk sudut kuadran 3 ini tan positif, berarti nilai sin-nya negatif. Nah, ini makanya di sini ada tanda negatif. Oke, jadi jawabannya adalah yang E, bukan yang D, tapi yang E. Oke, bagaimana? Cukup jelas? Oke, kalian bisa bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan di bagian komen, atau mungkin kalian ada soal lain untuk ditanyakan, dibahas di video saya. Saya akan jawab video tersebut, saya akan jawab pertanyaan kalian. Oke, sekian dulu untuk soal getaran harmonis kali ini. Oke, selamat pagi and have a nice day. Oke, bye.